Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Koma Wahyu Purnamasari dari kelas 11 Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Seririt. Di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Jadi yang pertama ada kondisi politik. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin yakni Soekarno. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 menandai berakhirnya demokrasi liberal yang ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi berlakunya demokrasi terpimpin? Jadi, ada 3 hal pokok yang melatar belakangi berlakunya demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar S1950. 2. Terjadinya masalah keamanan nasional berupa gerakan separatisme di berbagai wilayah. 3. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan program-program ekonomi tidak dapat dijalankan secara utuh. Apa saja yang terjadi saat tanggal 5 Juli 1959? Yang pertama, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan konstituante serta menegaskan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, membentuk kabinet kerja dengan dirinya sendiri, Perdana Menteri, dan Insinyur Juanda sebagai Menteri pertama. Nah, yang kedua ada kondisi ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah pada sistem perekonomian etatisme. Artinya, seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Etatisme disebut pula sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando menghambat perkembangan ekonomi. Akibatnya terjadi defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Defisit terjadi ketika pengeluaran negara terus bertambah dan pemasukan stagnan berkurang. Sebelumnya, pada saat 28 Maret 1965, pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu Deklarasi Ekonomi Dekon. Dekon berisi 14 peraturan pokok. Pembentukan Dekon bertujuan menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari pengaruh sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai ekonomi sosialisasi Indonesia yang terpimpin. Demikian presentasi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.